Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Jokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang apa-apa. Mudah-mudahan setiap waktu yang akan kita habiskan Allah limpahkan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita beritba kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini maupun para pemirsa dimanapun berada kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka kembali lembaran-lembaran fikih tentang udhiyah atau kurban yang setiap bulan Zulhijjah kita laksanakan secara berjamaah, dan ini sudah masuk bulan Zulqa'dah, betul ya? Tanggal 2 ya, sudah tanggal 2, berarti Ramadan sudah selesai, Syawal sudah selesai, masuk bulan Zulqa'dah, dan sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah bulan Muharram itu bulan pertama Pak ya, di kalender Hijriah. Ini di bulan Zulqa'dah kita mempersiapkan diri kita secara matang dari segi hukum fikih. Harapannya di bulan Zulhijjah nanti ketika kita berudhiyah, kita sudah berudhiyah berlandaskan ilmu yang sudah kita pahami bersama-sama. Di tahun yang lalu Bapak Ibu hadirin sudah kita bahas ya dengan pembahasan yang sama. Oleh karena itu nanti karena ini sifatnya pengulangan ya, mengingat kembali, membuka lembaran-lembaran kembali yang sudah-sudah, maka nanti pembahasannya mungkin agak sedikit cepat ya, karena jamaah hari ini, para pemirsa hari ini, pendengar hari ini kan pemirsa yang tahun lalu juga Pak ya, yang tahun lalu juga kan pernah kita bahas ini. Dan kalau tidak salah dulu PowerPoint yang kita sudah buatkan sedemikian rupa itu sudah kita share ya. Mungkin Bapak Ibu hadirin semenjak minta PowerPoint melalui file sampai sekarang belum pernah dibuka kembali Pak ya. Mungkin nanti butuh untuk membuka kembali yang dulu pernah minta ya. Ini kaitan dengan kurban. Ada kurang lebih 19 sub pembahasan yang akan kita bahas sebelum bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah tentang sejarah ya, disyariatkannya. Berarti kalau sejarah ini nanti akan mengacu pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam.
Yang kedua tentang hikmah disyariatkannya udhiyah. Jadi ada beberapa bahasa nanti yang akan sering kita sampaikan Pak. Itu yang pertama adalah udhiyah. Ya, udhiyah itu kalau dibahasakan kita kurban. Ya, sudah udhiyah belum, sudah kurban belum itu. Kalau orang yang berkurban namanya mudhahi. Namanya apa? Mudhahi. Namanya mudhahi. Ya, itu orang yang berkurban. Ya. Kemudian pengertian udhiyah sebagaimana biasa ya, ada pengertiannya. Kemudian perbedaan udhiyah dengan kurban dulu pernah saya sampaikan. Ada udhiyah, ada kurban, ada korban. Ya. Ingat Pak ya, udhiyah, korban dan kurban. Kemudian yang kelima tentang hukum. Ya, hukum udhiyah nanti di sini kita sebutkan ikhtilaf ulama, ya, khilafiyahnya, perbedaan ulama dan sikap kita bagaimana menghadapi ikhtilaf para ulama nanti insya Allah akan kita sebutkan juga. Kemudian yang keenam tentang syarat-syaratnya, baik syarat-syarat mudhahi orang yang berkurban maupun syarat-syarat binatang yang dikurbankan, ya, maupun syarat secara hukum, ya. Kemudian yang ketujuh kaitan dengan larangan bagi mudhahi. Nah, mudhahi itu berarti yang berkurban, ya. Larangannya apa saja? Termasuk nanti di antara larangan tadi itu adalah menjual kulit, ya, menjual kulit. Maka di bawahnya itu kita sebutkan solusi untuk kulit, ya, itu pembahasan yang ke-8. Yang kesembilan adalah ketentuan unta dan sapi, ya, unta untuk berapa orang, sapi untuk berapa orang, ya, unta untuk 10 orang, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Sapi bolehkah kalau 5 orang saja? Sapi boleh enggak kalau untuk 8 orang, 7 plus misalkan. Yang ke-10 patungan atau kambing. Ini nanti pembahasannya tentang fadilah masing-masing, ya, mana yang lebih utama, yang lebih afdol antara kambing satu atau patungan sapi, ya. Yang ke-11 berkaitan dengan arisan kurban, ya, arisan kurban dulu pernah kita bahas ya, kaitan dengan arisan kurban. Yang ke-12 pemanfaatan hasil sembelihan, ya, apakah hasil sembelihan itu boleh dimasak dulu atau harus dibagikan dulu baru dimasak, atau dimasakkan kemudian dibagikan? Nanti di situ akan kita bahas juga. Kemudian yang ke-13 udhiyah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ya, nanti di situ ada 3 perbedaan kaitan udhiyah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ke-14 patungan kurban atau udhiyah di sekolahan. Nah, biasanya kalau di SMA dulu waktu saya SMA iuran Pak, ya, satu kelas misalkan 30-an ribu, ada berapa anak? 30 anak berarti 30 kali 30 berapa itu Pak? 900 kali 8, 900 kali 8 kelas. Nah, misalkan begitu ya. Kemudian dikumpulkan dari kelas 1, 2, dan 3. Nah, dibelikan sapi 2 Pak. Kurbannya atas nama siapa Pak? Ya, Allahumma taqabbal min madrasati gitu ya. Ya, biasanya kan Allahumma taqabbal min fulan gitu kan. Ini atas nama sekolah. Yang ke-15 berkaitan dengan keutamaan tanggal 1 dan 10 Dzulhijjah. Yang ke-16
hadis-hadis maudhu seputar Dzulhijjah, hadis-hadis maudhu itu palsu ya. Yang ke-17 udhiyah bagi yang belum akikoh, lahir dulu orang tua tidak mampu dan sudah besar, sudah dewasa, sudah bekerja, sudah beristri, punya anak, ternyata jadi orang kaya raya. Apakah akikoh yang dulu itu boleh diakikohkan sekarang, mengakikoi diri sendiri ya, mana yang lebih utama, akikoh dulu atau kurban dulu? Nah itu nanti ada masalahnya di situ. Mungkin beberapa masalah ini yang sering muncul di di masyarakat kita. Yang ke-18 konsumsi panitia. Konsumsi panitia bagaimana? Ya, nanti jadi polemik biasanya ya. Yang ke-19 berkaitan dengan waktu dan tempat. Ya, waktu dan tempat ini ada 19, belum saya update lagi Pak. Yang sudah terupdate yang baru itu kita punya 21 masalah yang sering ditanyakan di masyarakat kita. Belum saya cantumkan di sini, insya Allah pertemuan yang akan datang, karena insya Allah pembahasan udhiyah ini insya Allah bulan Dzulqa'dah selesai, pembahasan ini selesai. Syukur-syukur nanti belum bulan Dzulqa'dah sudah belum bulan Dzulhijjah sudah selesai. Kita mulai dari yang pertama dulu, sejarah disyariatkannya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, 101 dan 102. Surat As-Saffat 100, 101, 102, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam pada waktu itu menikah. Istrinya siapa Pak? Hajar. Sama istrinya berapa Nabi Ibrahim? Istrinya berapa Nabi Ibrahim Pak? Berapa? 2. Yang pertama namanya Sarah, Hajar. Sarah dan Hajar ya. Waktu pertama nikah Nabi Ibrahim selalu berdoa dengan doa ini Pak. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku seorang anak yang solih. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami'ul Ahkamul Quran disebutkan di sana Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas solihin dari pertama kali menikah sampai usia pernikahan tahun. Berarti kurang lebih pada waktu itu usia Nabi Ibrahim 120 sekian tahun. Dari pertama kali nikah sampai usia pernikahan itu 80 tahun, beliau tidak pernah bosan dan istiqomah selalu berdoa Rabbi habli minas solihin. Ya, berarti berapa tahun Pak sabarnya? 80 tahun. Kira-kira kalau 80 tahun berdoa, orang hari ini ada nggak Pak? Usianya nggak sampai Pak ya? Usianya sampai 60. Bisa berdoa pun kan usia 20, 15, 20 kan? Bisa berdoa. Usia nikahnya kan seperti itu. Ini 80 tahun Pak. Rasul seorang ulul azmi dan khalilullah, digelari dengan kekasih Allah. Ternyata doanya tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan khalilullah, bukan nabi, bukan rasul. Sekali berdoa pinginnya besok pagi langsung terkabul. Hobinya kita begitu Pak. Iya. 80 tahun Rabbi habli minas solihin, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala fabasyarnahu bihulamin halim.
Sampai usia pernikahan 80 tahun tadi Allah memberikan kabar gembira, basyara yubasyiru, maknanya kabar, yang di dalam tafsirnya disebutkan kabar yang cenderung kegembiraan, memberikan kabar gembira. Busyra, basyara yubasyiru, memberikan kabar gembira kepadanya, bihulamin alim, dengan seorang anak yang halim. Halim itu as-sabru, sabar, tapi maknanya lebih dalam daripada kesabaran, Pak. Sehingga menggunakan kata halim, ya, berarti diberikan momongan, ya. Setelah diberikan momongan, ketika berdoa Rabbi habli minas sholihin selama 80 tahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bahagia apa sedih, Pak? Bentuk ekspresi bahagianya seperti apa, Pak? 80 tahun berdoa baru dikasih, Pak, bayangkan. Bentuk kebahagiaannya seperti apa itu, Pak? Itu bahagianya sangat luar biasa, Pak. Tetapi ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngapain, Pak? Iya, istrinya tercinta dan anak kesayangannya yang baru lahir, dia belum balik, masih ngempeng, ya, masih mimik ibunya, masih minum ASI, air susu ibu, diperintahkan oleh Allah untuk kemudian diasingkan, bukan diasingkan, ditempatkan di sebuah tempat yang tempat itu tidak punya potensi kehidupan, ya. Tapi nanti kalau kita belajar haji, Pak, ya, belajar haji itu nanti sejarah haji itu hampir diambilkan dari surat As-Saffat ayat 100-102 ini, ya, sampai nanti ada apa namanya, banyak, ya, banyak hal kalau kita bicara tentang haji. Diuji seperti itu, Pak, ya. Sampai kapan itu, Pak? Sampai beliau menunggu setelah ditinggalkan, ya, istrinya cuma ngomong, ini inisiatifnya kamu atau perintah dari Allah? Ibrahim alaihissalam cuma ngomong, ini perintah dari Allah. Akhirnya istri nggak nanya lagi, Pak, ya, nggak nanya lagi, nggak mempertanyakan lagi. Tapi kalau ini inisiatifnya saya, begitu langsung tanya itu, Pak, ya, nanti jatahnya gitu kan. Di sini nggak ada kehidupan, air nggak ada, pohon-pohon juga sepi, nggak ada penghijauan. Tapi ini enggak, kalau sudah tahu ini dari Allah, perintahnya Allah, istrinya mesti ngomong, mesti ini bagus, mesti ini baik. Sebenarnya sama, Pak, setiap perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu mesti baik untuk kita. Keyakinannya harus keyakinan sebagaimana keyakinan yang dimiliki istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, walaupun secara logika itu kadang nggak nyambung, Pak, nggak nyambung sama sekali. Kemudian sampai falamma balagha ma'ahu sa'ya, sampai kemudian usia anak Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai tumbuh dewasa. Kalau mungkin hari ini kelas 6 atau kelas 1, kelas 2 SMP, sudah bisa diajak bekerja, sudah bisa diajak ngomong, rembugan, berpikir. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk mendatangi istri dan anaknya, ya. Setelah datang, kira-kira lama tidak berjumpa, Pak. Kalau anak di, ya, sekitar 12 tahun atau 13 tahun nggak jumpa, kemudian jumpa, kemudian ketemu, rasanya kayak apa, Pak? Rasanya sangat luar biasa, Pak. Karena kehidupan ini, Pak, tidak ada obat kangen ketemu, ya, kecuali ketemu, Pak. Yang tidak ada obatnya itu kalau ngangeni orang yang sudah tidak ada, ya. Ngangeni orang yang sudah tidak ada gimana, Pak? Susah kan? Susah. Nah, ini ngangeni orang yang masih ada di dunia ini, ketemu, Pak, rasanya bahagia luar biasa, ya. Akhirnya ketika ketemunya itu menjelang sore hari, Pak, siang hari ketika matahari, sore hari ketika matahari sudah mulai condong ke sebelah barat, sehingga ketika ketemunya tadi itu bayangannya terlihat, Pak. Yang pertama kali dilihat oleh Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya Nabi Ibrahim, ibunya, itu bukan Nabi Ibrahim alaihissalam tapi bayangan.
ya bayangannya katon, wah itu bapak itu. Akhirnya dilihat ternyata benar, bahagia, mereka saling melepas rindu di situ, malamnya nginap di situ. Maka di haji nanti ada nginap ya di Musdalifah ya, menginap di sana. Ini syariatnya itu Pak. Akhirnya malam pertama menginap di situ Nabi Ibrahim alaihissalam, qala ya bunaya, langsung Allah menurunkan wahyu lewat mimpi. Mimpinya Nabi dan Rasul itu wahyu Pak ya, sampai mimpi itu sampai ya bunaya ini arafil manam, wahai anakku tercinta, aku bermimpi melihatmu, anni atbahuka fangdur madataro. Aku mimpi, dan mimpi ini sudah berusaha ditepis oleh Nabi Ibrahim ya. Mimpi ini kok nyembelih anaknya, akhirnya mungkin ini gangguan setan. Ternyata tidur lagi Pak, mimpi lagi hal yang sama sampai 3 kali Pak. Paginya dikabarkan kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya bunaya ini arafil manam anni atbahuka fangdur madataro. Perhatikan anak yang cerdas jawabannya Pak. Wahai anakku tercinta, tadi malam aku mimpi. Anaknya paham berarti Pak, kalau mimpinya seorang Nabi dan Rasul itu adalah wahyu ya. Aku ngimpinya nyembelih kamu, bagaimana menurut pendapatmu? Berarti anak usia SMP, SMA Pak, diajak berpendapat ya, diajak berpendapat. Fangdur madataro, bagaimana menurut pendapatmu? Maroyuka ya, bagaimana pendapatmu? Nyembelih kamu itu. Mungkin kalau anak kita, sebelum bapak nyembelih saya ya, saya akan sembelih dulu bapak itu. Kalau Nabi Ismail enggak Pak ya, apa katanya? Tukmar, wahai bapakku tercinta, kerjakan, if'al ya, menggunakan isim amr ya, if'al ma tukmar, kerjakan apa yang kamu perintahkan ya, yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Bayangkan Pak, perhatikan Pak ya, pendidikan Nabi Ismail alaihissalam dari buayan ya, dari buayan sampai usia menjelang dewasa itu ternyata pendidikannya itu tidak ada bapak di situ ya, bapak tidak ikut peran di dalam masalah pendidikan Pak ya. Tetapi bapaknya ini Pak itu orang yang solih, doanya selalu bertemu di langit dengan doa ibunya, ketemu Pak, walaupun tidak mendidik secara langsung tapi doanya ketemu terus ya, doanya ketemu terus hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, kesolihan seorang bapak ya, nanti ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ataupun di Al-Jami' Al-Ahkamul Quran juga sama, itu akan berpengaruh kepada kesolihan anak keturunan ya, kesolihan anak keturunan. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa min sab'atin min dzurriyyatih, sampai 7 keturunan ya. Innallaha yahfadzu sholiha fi nafsihi wa waladihi wa in kanu ba'du anhu ya. Allah akan menjaga orang-orang solih, dia sendiri maupun sampai anak keturunannya, wa in kanu ba'du anhu, walaupun jaraknya jauh. Di dalam riwayat yang lain min sab'atin min dzurriyyatih, sampai 7 keturunan ya. Ini salah satu fadilah ya, ketika memiliki orang tua yang solih-solihah ya, nanti anak-anaknya insya Allah akan solih-solihah, ketemunya seperti itu. Ini kaidah Pak, nanti buka di dalam tafsir Quran surat Al-Kahfi 82, dulu pernah kita bahas ya, di tempat ini, di tempat yang sama, di waktu yang berbeda. Al-Kahfi 82, nanti tafsirnya begitu. Karena abuhuma soliha, dulu orang tuanya mereka berdua yang sudah meninggal itu solih ya.
tafsirnya begitu. Jadi kesolehan bapak ini bisa berpengaruh kepada anak keturunan. Maka kalau bapak sudah punya anak, sudah disebut bapak, maka dia harus memperbanyak sholat, Pak. Memperbanyak sholat sunnah, sholat wajibnya tidak boleh tidak boleh lepas gitu kan. Sholat sunnahnya diperbanyak dan lain sebagainya. Nanti akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah istiqomah dalam berdoa. Yang kedua adalah kesolehan kedua orang tua, tadi sudah kita sebutkan ya, Al-Kahfi ayat 82. Yang ketiga adalah mimpi Nabi dan Rasul adalah wahyu. Jadi jangan sampai menganggap kalau ada orang mimpi diberikan wahyu begitu, kemudian mimpi itu dipercaya sama orang tadi, Pak. Jangan, saya mimpi ketemu Rasul, kan jelas-jelas bohong, Pak. Ya, herannya itu kalau ada orang yang ngaku jadi nabi dan rasul, kok hari ini masih ada yang percaya itu loh, Pak. Ya, dia ngaku jadi nabi dan rasul hari ini, Pak, itu sudah sesat, Pak. Tapi orang yang mempercayainya itu justru lebih sesat. Karena nabi dan rasul itu tidak ada lagi mimbati, kata Rasulullah, setelahku. Ya. Jadi begitu. Mimpi nabi dan rasul adalah wahyu. Kalau mimpi kita bukan wahyu. Ya, jadi kemarin itu beberapa waktu yang lalu ada orang mimpi, Pak. Jadi begini, Pak. Tadi siang ya, khutbah Jumat di tempat kami itu kaitan dengan tanah, menggeser tanah ya, bahaya atau tanah orang lain tanpa hak. Nah, ini ada kaitan dengan ini, Pak. Tadi dijelaskan dengan sangat bagus sekali. Nah, ternyata kaitan dengan wahyu ya, kaitan dengan wahyu tadi itu ternyata penting ya untuk kita ketahui bersama-sama. Yang keempat, pelajaran yang dapat kita petik, Pak, yaitu tentang komunikasi ayah kepada anak. Dulu pernah kita sampaikan juga ya. Jadi bapak itu lebih banyak berbicara daripada ibu kepada anaknya. Ya, jenengan kalau lihat komunikasi di surat-surat Al-Quran itu kebanyakan bapak kepada anak, hampir jarang ibu kepada anak, itu jarang. Semuanya bapak kepada anak. Artinya apa? Kalau bapak itu mewarisi ketegasan, mewarisi watak, ya, mewarisi pikiran, ya, kejernihan berpikir, cara berpikir, semuanya itu dari bapak. Makanya ketika sudah anak usia dewasa, bapaknya harus banyak ngomong. Jadi begini karena kalau ibunya yang banyak ngomong, Pak, nanti anaknya baperan tahu ya, bawa perasaan, ya, dikit-dikit kesinggung gitu loh, Pak, dikit-dikit enggak enak itu. Nah, kalau bapak enggak, dia berpikir. Nah, jadi komunikasi ayah itu harus lebih dominan daripada ibu. Kemudian yang kelima adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyebutkan, salah satu bentuk suudzon, ya, buruk sangka kepada Allah itu ada 3. Salah satunya adalah al-waswasah, merasa cemas, ya, merasa khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ini bagian dari suudzon kepada Allah. Yang kedua, takut hilangnya nikmat, Pak. Takut hilangnya nikmat yang sudah kita dapatkan, ini bagian suudzon kepada Allah. Yang ketiga, takut terhadap musibah yang akan menimpa yang belum datang, khawatir terhadap bencana yang belum datang. Ini 3 hal ini bagian daripada bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelajaran yang terbaik adalah mengambil suudzon, ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka sebagaimana istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keenam adalah meniti jalan sabar dan syukur. Kita dalam kehidupan ini hanya diberikan oleh Allah 2 hal, yaitu ketika diberi nikmat kita bersyukur, ketika diberi musibah kita bersabar. Tidak ada jalan lain kecuali 2 hal tadi, syukur dan sabar. Jadikan sebagai kendaraan kita bersama-sama. Ini kaitan dengan sejarah, ya, atau kaitan dengan syariat yang mensyariatkan udhiyah pada waktu itu.
Al-hikmatu min masru'iyatil udhiyah. Hikmah disyariatkannya udhiyah ya, atau kurban ada beberapa. Yang pertama adalah syukrullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-muta'addadah. Yang pertama adalah bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung, la tuhsuha kalau dalam bahasa Al-Quran. Bentuk nikmat yang tidak bisa dihitung. Dan Bapak Ibu hadirin, kita diberi oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa. Kalau kita sedikit mau merenung, nikmat sehat itu sangat luar biasa Pak, maka perlu kita syukuri. Kadang kita kurang bisa bersyukur gara-gara tidak punya uang, ya, tidak punya duit, tidak punya memiliki barang tertentu. Padahal Allah sudah memberikan suatu hal yang sangat berharga, yaitu kesehatan. Maka itu perlu kita syukuri. Kapan kita ingat sehat? Kalau sehat itu berharga Pak, biasanya ketika gigi aja lah, tidak usah yang lain Pak ya. Sakit gigi Pak, wah rasanya Masya Allah. Maka kita diberikan sehat perlu disyukuri. Yang kedua adalah ihya sunnah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini beberapa hikmah masyru'iyah al-udhiyah ya, yang disyariatkannya kurban ya, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, ayatadzakkarul mu'minu anna sabra Ibrahim wa Ismail alaihimassalam, mengingatkan kepada orang-orang beriman bagaimana bentuk kesabarannya Nabi Ibrahim dan Ismail Pak. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita itu Pak ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bisa menempatkan kecintaannya kepada makhluk di bawah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim senang dengan istrinya, senang dengan anaknya yang 80 tahun didoakan ditunggu-tunggu tadi, tetapi kesenangan, kecintaan Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya ditaruh di bawah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah perintahkan apapun Pak, itu dilaksanakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini penting Pak. Ya, kadang kita saking senang kepada anak, saking senang kepada cucu, senang kepada istri, kadang kita lupa Pak sama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting untuk kemudian kita ambil pelajarannya. Yang keempat adalah istaruhuma ta'atullahi wa mahabbatuhu ala mahabbatin nafsi wal walad. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, istaruhuma ta'atullah wa mahabbatuhu ala mahabbatin nafsi wa waladi. Ya, jadi kecintaan mereka berdua kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaatinya itu lebih besar daripada kecintaan pada diri maupun anaknya, ya, dirinya maupun anaknya. Ini disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, membeli ya, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Ya, jadi kalau kita sudah menjual, jadi pertama kali orang sudah asyhadu alla ilaha illallah syahadatain, maka dia sudah menjual jiwa dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijual, ditukar dengan apa? Dengan janahnya Allah. Maka kalau Allah memerintahkan kita untuk sedekah, Allah perintahkan kita untuk berkurban misalkan begitu, maka kita laksanakan gampang Pak. Kenapa? Sudah ditukar dengan janahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting nanti Bapak Ibu hadirin yang memiliki kemampuan, memiliki rizki yang ya, kita tidak katakan luas tapi cukup, ya, maka boleh untuk
kemudian disunahkan untuk kemudian berudhiyah ya, atau berkurban ya. Masuk ke dalam pengertian udhiyah. Pengertian secara etimologis atau bahasa, asyatu allati tutbahu yaumal adha. Yang disebut dengan udhiyah adalah asyat, syatun, kambing. Syatun, kambing. Berarti dulu pernah saya kisahkan Pak ya, sate. Sate itu bahasa Arab dari kata syatun. Ya, syatun kalau jadi ini kambingku kan hadhihi syati gitu kan, ditambah ya kepemilikan ya, syati jadinya Pak. Nah, dulu pernah saya ceritakan, tapi ini cerita ini saya tidak punya dasar ilmiahnya ya, tapi mungkin sebagai apa ya, orang guyon lah Pak ya. Waktu itu orang-orang Jawa, orang-orang kampung, orang-orang Indonesia haji Pak ke Mekah ya, dia tanya itu, lihat sate ditusuki kambing itu ya, sate ditusuki gini itu apa, orang Indonesia tanya ini apa itu kan, dikira mau diminta sama orang Arab sana, kemudian dia ngomong hadhihi syati, itu maksudnya dia ini kambingku gitu loh. Tapi orang Indonesia pahamnya oh sate gitu loh Pak. Ceritanya begitu, tapi itu nggak ada dasar ilmiahnya ya, nggak ada dasar ilmiahnya, jadi jangan dirujuk kalau itu bagian daripada ilmiah. Secara taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri bisyara'iti makhsus. Masuk ke dalam perbedaan udhiyah dengan kurban. Apa bedanya kurban dengan udhiyah? Surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai daging-daging dan darah-darah hewan yang disembelih, walaki yanaluhu at-taqwa minkum, tetapi yang sampai adalah ketakwaan ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Ini dalil udhiyah di situ Pak. Naba abnai adama bil haqq id qurba kurbanan ya, id qurba kurbanan fatuqub bila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Ini surat Al-Maidah ayat 27. Ini dari segi ini ayat itu beda antara kurban dan udhiyah. Perbedaannya apa? Satu, kalau kurban itu dagingnya tidak dimakan Pak. Kurban dagingnya tidak dimakan. Waktu Qabil dan Habil mempersembahkan kurbannya itu kalau diterima oleh Allah ya, waktu itu kan si Qabil mengorbankan tanaman ya, tanaman-tanamannya yang ya, tanaman-tanamannya dikorbankan, ditaruh tempat yang lapang, kemudian tinggal pergi. Kalau kebakar berarti nanti diterima oleh Allah. Sedangkan si Habil pada waktu itu binatang ternaknya ya, binatang ternaknya, ternyata di antara Habil dan Qabil yang diterima Allah itu adalah yang Habil, sehingga terbakar Pak ya, tandanya begitu. Jadi kalau kurban itu tidak dimakan dagingnya ya, dagingnya tidak dimakan ya, kurban. Yang kedua, dipersembahkan kepada Allah ya, itu bisa untuk Allah juga bisa bukan untuk Allah. Yang ketiga, dagingnya tidak dibagikan ya, dagingnya tidak dibagikan. Para ulama kalau binatang itu sembelihan yang bukan kurban udhiyah tapi untuk sesajen begitu, maka dagingnya tidak boleh dimakan. Kenapa?
karena ketika nyembelih ini mungkin dia bismillah Pak, nawaitunya nawaitu ngucap, tapi bukan diperuntukkan untuk Allah dan bukan dalam rangka untuk ketakwaan, tapi karena si dia si dan lain sebagainya, maka ini haram hukumnya memakan makanan sembelihan sesajen ya. Kalau sesajennya itu bentuknya uang ratusan ribu, jumlahnya 100 juta, boleh nggak kita ambil Pak? Boleh nggak? Pak Tri bingung sih, 100 juta ya Pak. Boleh nggak Pak? Hah? Boleh Pak, diambil mubadir Pak, ya kan? Mubadir. Lagi pula kita kan nggak tahu kalau bangsa Dedemit itu transaksinya pakai ratusan ribu kan, nggak tahu pakai uang rupiah kan, nggak tahu Pak ya. Ambil itu mubadir itu Pak ya. Tidak dibagikan ya, ini perbedaannya. Kalau utiyah itu dimakan dagingnya dimakan, ya habis. Dipersembahkan kepada Allah saja itu utiyah. Yang terakhir dibagikan kepada masyarakat ya, dimakan dagingnya, dipersembahkan oleh Allah, dibagikan kepada masyarakat. Ini perbedaan antara udhiyah dan kurban. Ala kulli hal Pak, kalau di masyarakat kita sudah biasa menyebut udhiyah itu kurban, maka kita pakai bahasa kurban tidak jadi masalah, karena yang dimaksud kurban di masyarakat kita adalah udhiyah, kecuali kurban ya, kurban. Saya kira itu dulu Pak, karena dibatasi oleh waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.